Baru-baru ini kan ada viral ya, Iya, dokter. seorang selebritis begitu frontalnya dengan anaknya gitu ya, Iya. saling lempar-lemparan isu gitu ya terkait dengan masalah mereka di media sosial. Boleh tahu gak sih Bunda, apa yang dirasakan seorang ibu? Pasti yang dirasakan itu sakit, nggak mau ya seperti itu. Tetapi kalau bisa introspeksi, semua itu nggak akan terjadi begitu saja gitu dok. Karena apa? Karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, pengalaman-pengalaman yang dia serap oleh anak itu pasti di lingkungan terdekatnya. Terutama ibunya gitu. Kadang-kadang kan makanya banyak sekali kan ya di luar sana, anakmu adalah cerminan dirimu gitu ya, seperti itu. Sehingga ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah disitulah mengapa itu sampai terjadi, saya sebenarnya sih tidak kaget gitu. Karena apa? Karena pasti itu dari hasil dari pendidikan yang kemarin. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Hari ini seiring dengan perkembangan media sosial, kemarin banyak berita viral ya terkait dengan hubungan antara seorang ibu dan anak. Beliau selebritis. Nah, saya hari ini kedatangan seorang psikolog. Kita ingin menyoroti fenomena media sosial dan dampaknya terhadap hubungan ibu dan anak. Kita ada Bunda Aan. Apa kabar Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Alhamdulillah. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke studio kami. Beliau ini juga merupakan founder dari Sabiluna ya Bu ya. Iya. Itu adalah Children Development Center gitu. Iya, Oke, luar biasa. Bu, saya langsung saja tanya ke karena saya mulai dengan tadi hubungan ibu dan anak gitu ya. Iya. Baru-baru ini kan ada viral ya. Iya, seorang selebritis begitu frontalnya dengan anaknya gitu ya, saling lempar-lemparan isu gitu ya terkait dengan masalah mereka di media sosial. Sebetulnya dari sisi psikolog gitu, apa sih yang terjadi Bu dengan mereka gitu ya? Jadi dokter, hubungan seorang ibu dengan anak itu terbentuknya kan tidak sebentar gitu ya. Terbentuknya tidak sebentar. Di 7 tahun pertama sejak dilahirkan, sejak dalam kandungan, anak itu sudah bonding gitu ya sama ibunya gitu. Apapun yang ibu rasakan, apapun yang ibu perdengarkan, katakan sudah tersimulasi di dalam otak anak gitu. Sehingga ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan keluarga adalah madrasah pertama ya. Karena anak itu kan istilahnya tumbuh dan berkembang pertama kali di rumah. Makanya saya selalu punya prinsip, jadikanlah rumahku, sekolahku, surgaku bagi anak-anak. Karena di sanalah mereka tumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya mengenal dunia gitu kan. Gitu ya. Itu. Begitu dalam sebetulnya hubungan ibu dan anak sejak dalam kandungan ya Bu ya. Ini saya seorang pria dan suami ya. Saya tidak merasakan bagaimana yang dirasakan seorang ibu gitu ya di dalam mengandung, melahirkan sampai mendidik anaknya. Jika ya mungkin tidak hanya dua selebritis itu ya, tapi juga mungkin ibu secara umum. Jika anaknya seperti itu di media sosial, menyerangnya dan sebagainya, yang selama ini dari mulai kandungan dia sayang-sayang mungkin dirawat gitu ya, mengharapkan menjadi anak yang baik, solehah gitu ya, kalau muslim gitu ya, tiba-tiba seperti itu sebenarnya boleh tahu gak sih Bunda, apa yang dirasakan seorang ibu? Pasti yang dirasakan itu sakit, nggak mau ya seperti itu. Tetapi kalau bisa introspeksi, semua itu nggak akan terjadi begitu saja gitu dok. Karena apa? Karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, pengalaman-pengalaman yang dia serap oleh anak itu pasti di lingkungan terdekatnya. Terutama ibunya gitu. Kadang-kadang kan makanya banyak sekali kan ya di luar sana, anakmu adalah cerminan dirimu gitu ya, seperti itu. Dan nggak mungkin itu terjadi kalau tidak di lingkungan yang terdekatnya stimulasinya ada gitu. Oh gitu. Jadi ya betul juga ya Bu tadi, anakmu cerminan dirimu. Saya betul. Juga ada pepatah buah tidak jauh dari pohonnya. Berarti sebetulnya apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, bahkan mungkin ya berani konfrontasi dengan seseorang, bahkan dengan ibunya sendiri di media sosial, itu karena melihat sosok ibunya juga. Betul. Terrefleksi hari ini. Karena begini dok, pendidikan itu adalah membangun manusia jangka panjang.
Nah, bagaimana anak-anak kita hari ini adalah hasil pendidikan kita yang kemarin. Bagaimana anak-anak kita ke depan adalah hasil dari pendidikan kita hari ini, gitu. Tinggal lihat aja nih, gitu ya. Kalau sekarang kita memperlakukan anak-anak kita itu bagaimana, 10 tahun, 20 tahun ke depan anak kita bagaimana sih? Itulah hasilnya, gitu. Itulah hasilnya. Dan itu bukan berarti kita menyalahkan semuanya dari ibu ya, tidak. Tetapi pada dasarnya, gitu ya, hampir 90% di situ, gitu. Karena dekat dengan ibu, paling dekat dengan ibu dan keluarga ya, tidak hanya ibu mungkin. Betul. Tidak hanya ibu, pengasuhnya, lingkungan, kemudian apa istilahnya, anak itu kan ketika ada tahapannya ya dok, 7 tahun pertama menyerap apapun itu dengan tanpa filter, dia serap gitu kan, karena nggak bisa mengeluarkan, tersimpan semua di dalam batang otaknya. Bagaimana kita merespon orang lain, respect, tidak respect pada orang lain, dia melihat gitu di lingkungan itu. 7 tahun kedua dia udah mulai kenal dunia luar. Mulai SD sampai SMP berteman dan sebagainya, lingkungan sudah mulai banyak pengaruh nih. Apalagi zaman sekarang media sosial udah jadi gurunya nih, itu gurunya anak-anak gitu ya, istilahnya gitu. Dan itu tanpa filter gitu ya. Kemudian 7 tahun berikutnya masa remaja, menuju remaja itu juga ada 3 tahapan ya, remaja awal, remaja madya, remaja dewasa, menuju dewasa gitu. Nah disitulah mengapa itu sampai terjadi, saya sebenarnya sih tidak kaget gitu. Karena apa? Karena pasti itu dari hasil dari pendidikan yang kemarin gitu. Nah, banyak yang mengatakan bahwa fondasi yang utama adalah agama gitu ya, agama. Tetapi ketika agama itu kita berikan secara tekstual gitu ya, tanpa maksudnya istilahnya dalam apresiasi setiap harinya gitu, lingkungan tidak mendukung, ya kalah kalah gitu. Karena lingkungan itu luar biasa. Badai yang sangat keras gitu untuk anak-anak gitu ya. Lingkungan itu sangat luar biasa. Jangankan anak-anak dok, kita aja orang dewasa, 5 temanmu hari ini itu menentukan siapa kamu gitu. Oh gitu ya. Kan begitu. Siapa teman-teman terdekatmu gitu. Apakah orang-orang yang positif, vibes-nya, vibrasinya bagaimana, energinya bagaimana, semua itu kan menular. Nah, yang keenam adalah dirimu gitu. Kalau kita berteman dengan orang sukses, ya kita akan ikut sukses kan begitu. Saya kembali ke case yang dialami selebriti tersebut dengan anaknya ya Bu ya. Berarti netizen terbelah nih ya. Ada yang pro dan kontra nih. Yang pro bilang kenapa sih kan dulu kelihatannya di medsos baik, disayang dan sebagainya. Ternyata tadi 7 tahun awal itu karena dia tidak bisa mengungkapkan, dia menyerap semuanya tanpa filter. Dan dia mengungkapkan apa yang dia lihat, apa yang dia contoh pada saat dia punya kemampuan menyampaikan dan media ya. Gitu. Iya. Hari ini ketika usianya sudah 16-17 tahun, sudah pintar bicara, semuanya keluar, ada yang ada di dalam batang otaknya yang disimpan tadi gitu, keluar semua. Kemudian bagaimana cara menyampaikan sampai istilahnya menyebut ibunya sendiri aja dengan namanya gitu ya. Itu saya juga kaget gitu. Ya karena dia sering melihat itu yang dilakukan oleh si ibunya, contohnya mungkin ya dia kan katakanlah konfrontasi dengan banyak pihak ya secara vulgar di sosial media. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang juga mungkin ya mudah-mudahan tidak terjadi ke saya atau teman-teman sekalian ya yang nonton ini, bahwa ya anak tuh manis, baik gitu ya, nurut sampai usia berapa, tapi sebenarnya secara tidak sadar dia itu merekam semua yang kita lakukan. Mungkin tidak langsung melakukan pada saat usia itu ya. Tapi nanti pada saat punya media gitu ya, bisa bicara, punya support system yang against orang tua misalkan gitu ya, itu baru keluar gitu ya. Nah gitu ya, saya pengen tanya mengenai pengaruh lingkungan. Tadi kan pengaruh lingkungan itu luar biasa ya. 5 orang teman kita menentukan jadi siapa gitu, jadi apa kita berikutnya. Bunda, seberapa berpengaruh sih seorang teman dekat satu nih gitu ya. Dalam kasus tadi yang saya sampaikan kan ada satu orang yang katanya temannya, teman dekatnya atau siapa atau pacarnya gitu ya, bisa mempengaruhi anak gitu ya. Satu nih misalkan, atau bukan dia aja, jangan-jangan memang lingkungan dia, tempat tumbuh, tempat sekolah itu mempengaruhi. Mungkin gak sih satu orang tuh berpengaruh sangat besar sekali sehingga seseorang bisa melawan keluarganya, melawan orang tuanya, atau mungkin bertingkah yang memang tidak sesuai dengan norma-norma sosial secara umum? Bisa. Satu orang aja bisa. Satu orang aja bisa. Jadi ada ceritanya begini. Seorang ibu marah sama anaknya nih gitu ya. Kemudian anak itu lari dari rumah. Kemudian ditolonglah oleh seorang yang baru dikenal. Kemudian anak itu diberikan
mie ayam gitu ya, dimakan. Dan dia sangat berterima kasih bahwa orang ini sangat perhatian nih sama saya. Padahal ibunya bertahun-tahun perhatian sama dia gitu. Tapi dia baru kenal aja, baru dikasih mie ayam, dia udah berterima kasihnya setengah mati gitu. Apakah itu tidak berpengaruh? Berpengaruh gitu, walaupun satu orang itu sangat. Karena apa? Karena anak-anak kita sekarang itu ya, anak-anak kita sekarang ini kan sudah banyak serangan ya dari media sosial dan sebagainya. Tetapi mereka belum tentu bisa memfilter. Mereka hanya melihat yang istilahnya yang langsung dilihat gitu ya. Bahwa banyak sekali anak-anak muda sekarang juga self diagnostik. Kalau misalnya orang tuanya ngomong sedikit toksik gitu. Padahal itu zaman kita dulu kalau kita dinasihatin nunduk nih gitu ya. Anak sekarang apa gitu ya, melotot gitu. Artinya walaupun satu orang berpengaruh, Dok. Sangat gitu. berpengaruh. Jadi kasus kemarin itu anak bisa secara frontal di media sosial ke ibunya. Itu gara-gara mie ayam Bunda ya? Harusnya dipeluk. Saya sampai sempat menawarkan nih waktu saya lihat di viral gitu ya, saya tawarkan, mau nggak saya dampingin? Anak ini perlu didampingin. Perlu didampingin ya. Karena dia sakit sebenarnya secara psikis dan mental. Bukan diserang balik atau diambil secara paksa malah ya? Iya, bukan dibela juga gitu. Bukan dibela juga. Iya, tapi juga bukan salah dia 100% gitu ya. Iya, ketika dia begitu. Netizen gitu. sebagian besar menyalahkannya. Dan ini secara mental kan tidak bagus jangka panjang ya. Betul. Apalagi kalau orang tuanya sendiri tidak bisa memfilter netizen tadi gitu ya. Semakin menyerang sana sini gitu kan. Diserang balik malah netizen. Kemudian gitu. Diambilnya kemarin secara paksa ya, kemudian berwajib itu betul, kemudian diviralkan juga gitu, banyak pihak yang memviralkan gitu kan. Ya sebenarnya secara mental psikis kasihan nih anak gitu ya. Karena kan masa depannya masih panjang, usianya masih segitu gitu ya. Saya sempat di sebuah media sosial mau saya dampingi gimana nih caranya gitu. Karena saya banyak klien yang seperti ini. Yang seperti gitu. itu ya. Oke. Gitu. Bunda An, kalau kita bicara mengenai kasus kemarin kan satu hal adalah hubungan antara ibu dan anak. Satu hal lagi adalah hubungan yang katanya dianggap kriminal. Karena apa? Karena seorang anak di bawah umur ya berteman, entah teman dekat atau apapun, mungkin pacar atau apa ya, bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Boleh dikategorikan dewasa gitu ya. Nah, sebenarnya ada case gak sih atau masalah nggak atau ada case nggak di luar sana di mana anak itu senang bersosialisasi tapi bukan dengan yang sepantar, seumuran, tapi dengan yang di atasnya lebih dewasa. Gimana dari perspektif psikologis? Sebenarnya sih tidak masalah kalau itu dalam ranah yang hal-hal yang baik gitu ya. Tetapi ketika itu di luar batas keagamaan, adab dan sebagainya, ya jadi masalah gitu. Karena apa? Karena memang anak di bawah umur tuh harus dalam perlindungan gitu ya. Ada hukum dan sebagainya yang insya Allah bukan kapasitas saya sih, tetapi kalau saya lihat secara psikologis memang harus dilindungin gitu. Tetapi Dok, banyak kasus sekarang ini anak-anak mohon maaf di bawah 15 tahun pun hamil, melahirkan dan sebagainya. Di rumah sakit banyak kasus itu. Kemudian dan kami dari biasanya perlindungan perempuan dan anak juga membantu hal-hal tersebut. Kemudian kalau misalnya itu terjadi, ada satu teman dekat dan sebagainya yang di atasnya lalu membuat dia menjadi semakin tidak baik, ya memang harus dilindungi. Gitu. Harus dilindungi ya. Walaupun tidak sepenuhnya kesalahan dari luar dirinya ya. Artinya kan anak itu kalau misalnya anak yang baik-baik aja secara mental dan psikis, dia pasti bisa bisa memfilter gitu. Ini bisa nggak ya saya teman sama dia? Kok kayaknya dia nggak baik. Tapi kan ini di luar kendali dia. Dia sudah nggak sadar nih mana yang baik mana yang nggak, sudah nggak bisa membedakan nih gitu. Bahkan dengan orang tuanya sendiri yang secara agama, secara moral, secara apapun sebenarnya udah hal yang salah ya. Salah, gitu ya? Tapi dia panik. Anak remaja ini panik gitu. Saya ini harus gimana? Hidup saya bagaimana nih gitu. Sebenarnya harus ditolong ya. Betul. Bukan diserang balik. Harus dirangkul ini. Dirangkul. Karena apa? Dia sudah mindsetnya buyar, mental psikisnya kacau gitu ya. Ibaratnya orang mau menuju ke suatu tempat yang baik, dia nggak tahu jalannya nih gitu. Nah ini kalau semakin jongkrokan ke jurang ya semakin hancur gitu kan. Iya, semakin hancur. Harusnya dirangkul gitu. Apalagi kemarin saya nggak tahu ya apakah ini sesuatu yang benar atau tidak ketika anaknya kemudian divisum dengan seseorang yang mempengaruhinya itu akan dijalur hukumkan gitu ya, karena katakanlah mempengaruhi anak di bawah umur dan sebagainya gitu kan. Saya nggak tahu apakah hasil visumnya seperti apa. Ini anaknya makin
bukan dirangkul ya, betul, makin digiring ke arah itu ya, terintimidasi gitu ya, seperti itu. Karena kan harusnya itu pun kalaupun di visum kemudian di ini tidak di publik gitu misalnya, itu tidak masalah sebenarnya, masih bisa dirangkul anak kan ini. Tapi kan ini kemudian luar biasa serangannya dari mana-mana, nggak hanya media, netizen dan sebagainya, haters dan sebagainya, buzzer katanya gitu. Dan saya melihat, waduh, saya sangat prihatin sekali gitu ya ketika kata-kata yang keluar dari mulut si anak ini bahwa orang tuanya begini-begini dan sebagainya gitu, sangat prihatin. Dan saya sangat istilahnya justru berempati gitu. Anak ini harus dirangkul nih gitu. Karena masa depannya masih panjang. Kalau dia nanti keluar lagi ke publik, waduh, capnya udah bagaimana nih gitu. Itu luar biasa Dok bagi mental seorang anak, dan saya salut, dia berarti kuat nih gitu. Berarti kuat dia tuh bisa menerima kenyataan ini, hidupnya seperti ini gitu ya. Enggak semua anak itu bisa melalui proses dengan cara yang seperti ini gitu. Saya pun ada anak perempuan nih, 2 ya. Katakanlah mereka kan mulai bergaul di sekolah nih. Apa yang saya lakukan sebagai orang tua supaya anak itu bergaul dengan seusianya aja, atau dengan yang lebih tua tapi kita dalam posisi aman nih gitu, atau dilarang aja gitu, udah nggak boleh gitu, gimana Bunda? Kalau menurut saya sih sebenarnya anak sekarang itu tarik ulur Dok. Jadi tidak dilarang juga tidak disuruh gitu ya. Artinya ketika kita lihat siapa nih komunitasnya gitu, kamu cari circle yang positif dong gitu ya. Circle-nya ini yang harus kita ajarkan, bagaimana mencari circle komunitas-komunitas yang positif. Misalnya dia hobi apa nih, hobinya apa, dengan berteman dengan yang usia muda atau lebih tua. Kalau usianya remaja tidak masalah sebenarnya. Karena apa? Karena yang penting itu tadi, dia ada batasan norma-norma yang tidak dilanggar gitu. Ya, walaupun anak remaja itu Dok, saya yakin tidak sempurna. Pasti ada nakal-nakalnya deh. Pasti ada melanggar-melanggar aturan deh gitu ya. Tetapi sebatas itu tidak melampaui adab atau agama kita, ya nggak apa-apa, kita fasilitasi, kita rangkul gitu mereka. Yang penting mereka mau terbuka sama kita. Siapa temanmu, ngapain aja, mau apa gitu. Seperti itu gitu. Yang minimal orang tua yang mengarahkan sehingga circle-nya ya anak-anak yang baik juga gitu ya. Betul, iya. Kalau di skala umum misalkan ya kita nggak bisa filter ya, tapi kita bisa tahu setelah sekolah dia dengan siapa gitu ya. Kalau terlanjur dewasa kan kalau ditanya nggak mau jawab ya Bunda. Berarti harus dari kecil ya? Iya, dari kecil itu sudah mulai sering dialog gitu. Dok, sering dialog. Misalnya kan gini ya, kan katanya tuh apa istilahnya gitu, clarity of vision ya, to vision. Jadi bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita itu punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Oh, saya mau apa nih? Mau itu gimana tuh? Saya sambil belajar nih Bunda ya. Gimana caranya itu? Caranya adalah sejak di tahapan 7 tahun pertama sering dialog gitu. Kalau misalnya dia habis makan, buang sampah di tempatnya, itu hal sederhana sebetulnya. Buang sampah di tempatnya, dia selalu pegang sampahnya, kok nggak dibuang-buang nih, nggak ada tempat sampah nih gitu. Mau minum diletakkan pada tempatnya, mau mencuci piring sendiri misalnya, itu hal-hal yang kecil. Kemudian di tahapan kedua di remaja, saat remaja ditanya nih kesukaannya apa, mau apa, aku boleh nggak nih naik gunung sama siapa, tujuannya apa, dia tahu jelas gitu. Oh, tujuan saya itu mau ini gitu. Kemudian menanamkan kejujuran, misalnya anak-anak kecil tuh Dok, preschool gitu ya, murid-murid saya habis numpain air nih, ada anak tuh yang lari, ini siapa yang numpain air, nggak tahu gitu. Tapi kalau kita menanamkan kejujuran, karena kita selalu responnya positif, dia akan bilang, maaf ya Bun, itu aku yang numpain gitu. Itu langkah gitu ya. Hal sederhana, tetapi itu adalah langkah-langkah clarity of vision tadi, bahwa anak itu punya visi, tujuan dalam hidupnya dengan jelas. Sedangkan kita orang dewasa aja kadang-kadang baru menemukan gitu Dok. Iya gitu ya. Saya sering mengisi motivasi. Terlanjur ya, apalagi orang dulu kan nggak belajar parenting ya. Kita kadang-kadang menemukannya saat dewasa gitu ya. Saat sudah mulai SMA, mau jurusan apa nih, udah kesulitan gitu. Saya sering ngasih motivasi kan untuk teman-teman di SMA kelas 3 biasanya. Mereka sering saya tanya mau apa nih, masih bingung gitu. Bahkan yang sudah ambil jurusan aja, harusnya saya ini jadi pengusaha deh Bun. Kok saya ngambil jurusan kedokteran, ya gak apa-apa jadi dokter, jadi pengusaha. Iya, saya punya bilang, klinik di mana-mana gitu ya. Saya bilang gitu. Ada yang seperti itu Dok gitu. Artinya setiap langkah anak kita, yang penting mereka mau terbuka dengan kita, kita responnya selalu apa istilahnya positif dan respect ya terhadap keputusan-keputusannya, insya Allah mereka nggak kemana-mana kok. Gitu ya. Iya. Nah kalau tadi Bunda sampaikan, mungkin yang saya tangkap adalah bagaimana menanamkan visi dan value. Tapi
sih membangun bonding atau emosionalnya gimana sih? Maksudnya gini, jangan sampai kadang-kadang kalau lagi kita capek ya pulang ke rumah dekat anak malah emosi. Bukan ada hubungan emosional yang positif gitu. Gimana tuh supaya anak tuh deket? Apakah dengan cara tadi lama-lama anak akan dekat, atau anak mungkin akan merasa bahwa oh ini gak boleh, dilarang ini harus gini, diperintah ini, supaya tidak dianggap seperti itu orang tua, gimana caranya Bunda? Ya, nah itu ada catatan itu dong, gitu ya. Banyak anak remaja sekarang ketika deket sama orang tua itu takut. Kenapa? Gerak sedikit, kamu itu pulang kerja masa kayak gitu, gak dicuci piringnya, kamu itu gerak sedikit begitu dok. Akhirnya mereka antipati, nyarinya di luar nih, di medsos nih, nyari yang istilahnya berpihak sama dirinya gitu kan. Karena apa? Orang tua selalu gitu, selalu menjudge, menilai yang kamu di kamar terus ngapain aja sih sampai dikunci kamarnya gitu. Artinya trust dan istilahnya value yang kita nanamkan tuh karena mereka takut deket sama kita gitu. Tapi kalau kita begini caranya itu ya, misalnya anak itu udah mulai remaja nih ya, kita bangun bonding, kedekatan emosional itu harus dijalin sejak anak-anak. Kedekatan emosional. Jadi sering-sering lah mengucapkan I love you, kemudian mama sayang kamu, terima kasih sudah jadi anak yang baik hari ini. Kamu sekarang sudah 5 tahun. Kemarin tuh suka berantakin, kalau misalnya habis pergi itu suka berantakin, lempar sana sini, sekarang alhamdulillah sudah bisa merapikan sendiri tempat mainnya dan sebagainya. Nah, ketika remaja gitu ya, mereka pulang ke rumah, capek ya nak gitu ya. Apa aja nih yang dilakukan hari ini gitu ya, dan wajah kita tuh harus istilahnya senyum gitu, harus ya, nggak jutek gitu ya, nggak jutek aja ngelihat anak kita salah terus gitu. Ya mereka takut dong sama kita kalau kita overload gitu ya, overload menasehati gitu ya. Kemudian ya mereka takut mau deket-deket, ditanya aja udah dia mangkir gitu. Iya. Seperti itu dok. Kalau mulainya sudah remaja, misalkan sadar nih teman, harus mulai, terlambat nggak sih? Artinya ada cara nggak sih? Karena kalau tiba-tiba nih sekarang pulang, I love you, apaan sih? Betul. Atau dipeluk gitu kan? Gitu. Nah, oke, mungkin ada yang mengalaminya. Artinya apa? Artinya tidak mulai sejak dini ya. Tapi setelah lihat podcast ini sadar betul supaya kita bisa gak ada yang terlambat. Gimana caranya Bunda? Caranya sekali-sekali gitu ya, kirim surat deh sama anak kita. Surat? Iya. Sekarang ini gak hanya chat aja, tulisan surat aja. WA aja gak dibaca gimana nih? Iya, surat, makanya surat gitu. Surat taruh di kamarnya. Terima kasih nak, mama atau papa sudah refleksi nih. Nah, sekarang ini sudah tahun ke-17 kamu, usia 17 tahun misalnya. Selama ini banyak kesalahan mama belum belajar. Sekarang udah tahu nih caranya. Pengen deket sama kamu. Bisa gak nih gitu kita mulai gitu. Gak apa-apa, kita minta maaf dulu sama mereka gitu ya, bahwa kita juga banyak salah. Sebagai orang tua gak ada yang sempurna gitu kan. Tapi perjalanan mereka masih panjang nih, masih butuh kita kan gitu. Nah, kalau kita tidak rajin untuk dialog dengan mereka, ya jauh kayak bangun tembok gitu. Ya minimal itu ucapan-ucapan, kemudian sentuhan kepada mereka saat mereka dekat dengan kita gitu ya. Gitu. Saya pernah itu memberikan motivasi sama orang tua dan siswa SMA nih dok. Kemudian coba tuliskan kata-kata untuk putra-putri Anda gitu. Banyak yang I love you gini. Anaknya tuh ketawa dok. Tumben mamaku seperti ini. Iya, kemungkinan gitu kan kalau baru mulai. Iya, tumben. Biasanya marah-marah terus nih bun. Gitu. Terus tapi itu positif. Respon gitu juga gak masalah? Gak masalah. Artinya apa? Manusia juga, orang tua juga manusia yang bisa salah gitu ya. Akhirnya pelukan mereka dan nangis-nangis gitu. Terima kasih sudah mau istilahnya mengakui lah bahwa kita orang tua juga tidak selalu benar gitu kan dok gitu ya. Dan anak-anak juga akhirnya semakin ingin dekat kan, karena nggak takut lagi mau ngomong apapun gitu. Dan orang tua juga seharusnya ketika anak-anak mengkritik, kemudian istilahnya mengucapkan kata-kata yang kurang baik kepada kita, ya kita juga tidak mengiyakan, tetapi juga istilahnya harus mencerna gitu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Apa yang saya rasakan? Kemudian bagaimana ya saya meresponnya gitu. Itu juga. Jangan mentang-mentang sedang mendekati hal yang kurang bagus pun diiyain supaya mengambil hati anak, nggak gitu juga ya? Gitu juga gitu. Gimana saya orang tua kamu kan gitu. Iya. Tegas tapi sayang juga tegas perlu tapi gitu sayang. ya. Tapi lewat surat itu tadi lucu juga sih. Saya coba juga deh nanti. Iya, betul. Gitu ya. Kadang-kadang itu kedekatan kan emosional. Iya, kedekatan emosional gitu ya. Ini teman-teman kalau mau coba ya pakai surat ya.
mungkin sekali nggak dibaca tiba-tiba ada di tempat sampah masih utuh, coba lagi ya. Iya, coba lagi. Itu dulu biasanya anak-anak saya waktu masuk SD itu sering saya tulisin gitu kalau terima kasih ya sudah jadi anak yang baik, semoga menyenangkan di sekolah gitu misalnya. Itu akan membekas gitu sampai mereka rentang waktu yang sudah ternyata Dok ya istilahnya kalau dipikir masa kecil mereka tuh cuma sebentar. Kita sama mereka tuh 0 sampai 7 tahun aja mereka ngerengek-ngerengek, manja mau apain betul. Kita itu 0 sampai 7 tahun. Setelah itu kita itu udah istilahnya banyak pintu nih gitu. Mau pintu yang mana ini gitu ya kita harus lewatin gitu. Makanya saya sering pesan kepada orang tua jangan terburu-buru juga gitu. Jangan terburu-buru juga menyuruh istilahnya anak-anak yang melewati batas usianya. Biarkan dia puas bermain, biarkan dia puas menikmati masa kecilnya gitu. Oke. Jadi kadang sibuk banget sejak kecil tuh. Seharian setelah sekolah tuh les gitu ya. Sampai saya punya klien nih Dok ya, anaknya tuh anak kelas 6 dia bilang gini, "Bun, aku tuh kalau hari Senin sampai hari Jumat itu hari kutukan," katanya. Oh gitu. Anaknya sendiri merasa seperti gitu. Kelas 6 SD nih. Kenapa Nak? Habis pulang sekolah full day, nanti malam aku masih les lagi. Ini besoknya les lagi gitu. Dia bilang Senin sampai Jumat hari kutukan, bayangin Dok. Ya, saya tahu sih sebagai orang tua pasti kita ingin yang terbaik untuk membekali anaknya. Dan kadang-kadang kami juga termakan jargon gini, golden age gitu ya. Anak lagi kenceng-kencengnya belajar, lagi dari emas. Kecil usia emas itu ya udah kursusnya yang banyak, dia daya serapnya tinggi, tapi bisa salah juga ya? Salah dong. Salah justru gitu. Ya. Oke. Karena kan ada di dalam piramida itu bahwa yang harus dipenuhi pertama anak di bawah ini yang paling lebar adalah sensorinya, pusat pendengaran, vision istilahnya pusat spasial gambar dan sebagainya. Kemudian baru akademik di atas gitu. Jangan dibalik. Orang ibu-ibu sekarang ini akademik udah tahun suruh bisa baca bangga gitu kan, dibangga-banggain kemana-mana, tapi mainnya kurang. Akhirnya apa? Ketika masa dewasa, decision making, ngambil keputusan itu suka ragu-ragu, mengerjakan sesuatu tidak tuntas gitu. Dan yang perlu disadari adalah kita tidak bisa menguasai semua hal. Anak-anak juga begitu gitu. Jadi lebih baik sebagai orang tua kita lebih fokus kepada kelebihannya. Bukan kekurangannya, gitu. Ya? Kalau kekurangan ini diungkit terus, ya nggak ada artinya. Mereka selalu merasa kalau misalnya orang tua itu mengkritik terus kepada anak-anaknya, mereka tidak benci kita kok. Mereka pasti masih mencintai kita. Tapi tapi paling bahaya mereka tidak mencintai dirinya sendiri. Itu bahaya gitu. Dia tidak acceptance terhadap dirinya seperti kasus itu tadi. Begitu serangan dari luar tadi, pengaruh dari seorang dengan mie ayam, contohnya itu bisa langsung berbalik 180 derajat ya. Makanya netizen tuh sebenarnya nggak tahu ini kok baik-baik aja, kayak disayang dari kecil, padahal sebetulnya dari kecil itu sudah ditabur bibit-bibit pemberontakan gitu ya. Dan sekarang keluar gitu. Waduh, luar biasa dan sekali. Yang paling bahaya dia tidak acceptance terhadap dirinya sendiri. Kalau dia bisa seperti itu, berarti dia belum bisa mencintai dirinya sendiri dengan baik. Dan itu yang paling bahaya Dok. Gitu. Bagaimana caranya sekarang? Ya kita rangkul, mulai mulai mindsetnya dibangun, kemudian perasaannya dipenuhi gitu, seperti itu. Tadi Bunda sampaikan orang tua ya tidak hanya ibu ya, tapi ayah segala macam gitu, itu berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Saya agak sedikit masuk nih ke ke peran ayah. Berpengaruh banget nggak sih ketiadaan seorang ayah gitu ya dalam lingkungannya itu ya ibu terus gitu ya, ibu peran sentral dicontoh dan sebagainya, sementara ayahnya kan nggak ada atau berganti-ganti. Maksud saya berpengaruh banget nggak sih peran ayah di dalam keluarga? Sangat berpengaruh. Karena data juga menunjukkan di Indonesia fatherless loh. Gitu. Banyak orang tua yang ada lengkap ayah ibunya tetapi tidak hadir di depan anak-anaknya. Yang ada pun seperti itu. Apalagi yang nggak ada. Tidak gitu. Apalagi tidak, dan dia tahu siapa ayahnya masing-masing dari saudaranya ini gitu ya. Yang berbeda-beda gitu kan. Istilahnya berbeda-beda. Apalagi ya sangat berdampak gitu. Apalagi kan anak perempuan itu kedekatan emosionalnya kalau dengan seorang ayah membuat dia itu punya punya sikap yang baik terhadap laki-laki, kemudian bagaimana cara mencintai dan dicintai dan sebagainya. Itu juga sangat berpengaruh gitu. Peran ibu, peran ayah atau keluarga, kemudian pihak luar dan sebagainya. Sekarang peran media sosial seberapa tinggi terhadap anak-anak? Jujur nih Bunda nih,
media sosial atau gadget lah secara umum itu kayaknya kebanyakan mungkin ya, tolong ibu-ibu dikoreksi kalau saya salah. Kalau di rumah, karena saya tidak di rumah gitu ya, mungkin banyak juga yang gadget itu jadi senjata. Artinya lagi sibuk mau nyuci dulu, kasih handphone udah anteng gitu ya, kasih handphone anteng, setelin YouTube udah anteng gitu ya gitu. Nah itu kayak jadi senjata. Ini seperti apa pengaruhnya dan benar nggak sih seperti itu harusnya? Iya. Sebaiknya tidak begitu. Sebaiknya tidak begitu ya. Jadi bayangin dok, ya saya tahu gitu ya, mungkin ibu-ibu zaman sekarang ini bilang bahwa gadget itu adalah kebutuhan dasar anak-anak sekarang gitu ya. Kemudian dalam hadis Nabi pun Nabi mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya. Tetapi definisinya tidak mengiyakan gitu ya. Ketika bayangin dok, klien saya itu anak-anak usia di bawah 7 tahun banyak yang ADHD, speech delay, kemudian GDD, Global Development Delay. Tahapan perkembangannya itu tertinggal hanya gara-gara gadget. 1 tahun belum tuntas bicaranya udah pegang gadget nih. Gimana? Jadi itu bukan hanya genetik ya? Bukan. Memang ada pengaruh dari gadget juga. Karena dia kan visual terus. Visual, kemudian yang didengarkan tuh bukan bahasa Indonesia aja, macam-macam aja di bahasa di YouTube itu kan macam-macam. Sehingga ketika bahasa ibunya belum matang, dia tidak bisa mengeluarkan mau ngomong apa ini saya. Akhirnya diam, nggak bisa ngomong gitu. Speech delay. Kemudian global development delay. Anak-anak sekarang itu mudah sakit, mudah capek, mudah lelah, sedikit-sedikit itu nggak bisa karena motorik kasarnya juga sudah gini aja gitu ya, tidak megang apapun gitu ya. Kok zaman kita kan manjat pohon, terus main becek-becek gitu kan. Nah mama-mama sekarang itu juga mulai ngerem nih, nggak boleh becek-becek, nggak boleh kotor-kotor. Iya, udah dalam aja nanti ngepel lagi, baju nyuci terus, itu salah sebenarnya ya. Salah karena apa? Otak reptilnya ketika kreativitas, inovasi, ide-ide nggak lahir dari anak-anak yang hanya dengan gadget gitu, karena mereka lihat gambar terus. Tetapi kalau untuk meniru mereka pinter gitu. Kenapa ini Bun, positifnya anak saya ini udah pinter bahasa Inggris loh gitu. Tapi diajak ngomong komunikasi bahasa Indonesia dengan temennya, dia terhambat gitu. Karena dia akhirnya hidup sendiri gitu, ngomong sendiri, nyanyi sendiri. Iya memang bahasa Inggris saya bilang. Tapi ketika komunikasi secara sosial emosional tidak terpenuhi, itu juga akan terhambat perkembangannya gitu. Ya kadang-kadang waktu kan anak saya juga ya mau gak mau ya, karena dunia gadget kadang-kadang ya dari kecil malah sudah tahu gadget ya gitu ya. Tapi waktu kalau nggak salah sekitar 2 tahunan gitu ya, dia itu kalau dipanggil itu kayaknya dipanggil itu nggak nengok, apakah belum tahu namanya, belum paham dia siapa, padahal tidak ada siapa-siapa kita panggil nggak ini. Apakah karena pengaruh gadget atau ada hal lain sih, Bunda? Sangat berpengaruh. Oh gitu. Karena apa? Karena ketika otak itu visualnya hanya menatap satu layar gitu ya, kemudian pendengarannya itu hanya mendengar dari situ ya, yang ini udah terabaikan nih gitu. Oh gitu. Banyak orang tua yang sering bilang anak saya itu dok, maaf Bun, kalau sudah dibentak baru lihat nih gitu. Karena ya itu kan di screen time-nya udah sangat panjang, kemudian abis gitu kontak mata juga jarang gitu. Bayangin kalau serumah ini assalamualaikum, masuk kamar masing-masing dengan pegang gadget gitu, sibuk masing-masing gitu. Dan ya itu tidak bisa dipungkiri, tidak masalah sebenarnya karena memang sudah zamannya. Tetapi berikan waktu tertentu untuk ayo kita janjian yuk setiap hari apa nih, Sabtu misalnya 2 jam aja nggak pegang HP, ngobrol gitu, bercanda lagi seperti dulu gitu. Masih kecil, karena kan udah dewasa nih nggak ada orang di rumah, sudah sepi, udah masing-masing kesana kesini sudah sama temennya gitu kan ya. Dan dengan dunianya masing-masing. Dengan gitu. dunia masing-masing ya. Okay. Nah di saat-saat itulah anak-anak itu butuh gitu ya, butuh dialog, butuh berbicara banyak sama orang yang dekat. Ketika itu tidak bisa, terjadilah gitu, hal-hal yang kita tidak inginkan ya, pengaruhnya dari luar lagi, yang buruk lagi gitu ya. Yang bahkan sering saya bilang sama anak-anak, gimana pun orang di dunia di luar kamu itu pasti pengaruhnya itu manas-manasin gitu ya. Nggak ada yang ayolah kamu tuh nggak usah gitu, berbaktilah sama orang tua, nggak akan. Orang tuamu kok kayak gitu sih, mamaku aja nggak gitu misalnya begitu. Atau kebalikan. Iya memang orang tua kayak gini, saya juga kayak gitu. Betul gitu. Saya lihat di media sosial, Masya Allah anak-anak kalau komen orang tuanya, mamaku itu orangnya playing victim, mamanya digituin gitu. Saya sedih banget gitu ya. Mana ada seorang ibu itu
sejahat-jahatnya seorang ibu itu nggak akan tega istilahnya mencelakai anaknya harusnya kan. enggak ya. Segimanapun sebenarnya mindset anak-anak ini yang harus terbentuknya berbeda dengan niat dari orang tua gitu ya, Bunda ya. Oke. Nah, tadi kan media sosial bisa membuat anak mungkin jadinya apa ya? Overact gitu ya. Reaktif banget terhadap situasi yang menimpanya gitu ya. Akhirnya sangat frontal sekali speak up di sosial media. Nah, saya kebalikannya nih. Jika kita kasih nih teman-teman mungkin rekan-rekan yang nonton di sini menemukan nih anak memang dikasih gadget wajar lah karena temennya dikasih gadget gitu ya. Tapi kalau terlalu dini atau terlalu kecil, kita bisa tahu nggak sih kalau anak ini jadinya terlalu fokus akhirnya pendiam dan mungkin saya nggak tahu juga nih ini memang normal speech delay atau ada gejala autism misalkan. Cara mengidentifikasinya gimana sih Bunda supaya kita tahu nih ini anak tuh pendiam karena sering dikasih gadget atau memang dia ada gejala autism gitu atau autis. Gimana Bunda? Jadi kalau anak usia 2 tahun dipanggil gitu ya, dia tidak menoleh, itu ada 2 kemungkinan. Diperiksakan pendengarannya gitu misalnya. Kemudian yang kedua adalah dia terganggu secara interaktif ya. Kalau jadi gini, ciri-cirinya anak autis itu yang terganggu adalah interaksi sosialnya. Mereka kesulitan interaksi sosial. Kemudian tidak kontak mata dan sebagainya. Tapi kalau anak ADHD, mereka yang terganggu adalah fokusnya. Ya, anak ADHD itu tidak bisa fokus ya? Beda. Kadang-kadang orang awam pasti bingung ya di awal-awal ya. Ya, tetapi kalau anak speech delay ya, delay itu hanya keterlambatan. Delay itu bukan gangguan. Kalau spektrum itu gangguan. Jadi kalau delay itu dia lambat bicara. Tetapi anak-anak sekarang itu banyak yang spektrum, banyak gangguan. Karena apa? Karena screen time-nya sudah terlalu dini dan terlalu lama. Bayangin bayi misalnya ya 8 bulan belum berjalan nih. Udah mamanya mau cuci piring didatin film gitu. Jadi dia tuh diem gitu ngeliatin. Terus umur 1 tahun baru bisa jalan. Terus habis itu karena rewel Bun, gak mau makan sambil lihat. Sekarang banyak sekali orang tua anaknya makan sambil lihat YouTube. Ketika 2 tahun dipanggil nggak ngelihat gitu, main sendiri ini sendiri. Karena apa ya, itu tadi screen time yang terlalu lama dan sangat berdampak. Walaupun autis, ADHD, kemudian gangguan-gangguan itu tadi adalah spektrum, ada yang genetik dan sebagainya. Tetapi dengan gadget ini juga sangat berpengaruh. Sudah ada gennya malah nyala gitu istilahnya. Yang normal bisa terpengaruh, apalagi yang sudah ada gennya carrier atau apa gitu bisa mengaktifkan itu ya. Nah, seandainya Bu nih, kadang-kadang ya sebagai orang tua kan ingin anak kita baik-baik saja, normal tuh dalam konteks ya perkembangannya itu tidak terganggu. Seandainya orang tua akhirnya menemukan nih, saya nggak tahu yang mana nih, yang jelas tadi yang mungkin harus kita perhatikan itu bukan speech delay ya, itu karena mungkin itu bisa karena delay itu bisa bicara akhirnya gitu ya. Nah, terutama yang autism deh, autis dulu gitu. Kata orang tua menemukan sepertinya nih autis nih gitu. Apa yang harus mereka lakukan? Pasti seakan-akan seluruh dunia tuh runtuh gitu ya. Seakan-akan aduh saya akan capek sampai tua, nemenin sampai tua. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama adalah tingkat autisnya itu kan ada macam-macam ya. Ada sampai yang low function. Ada anak-anak autis yang cerdas, intelektualnya dan sebagainya, tetapi juga 1001 gitu ya. Nah, yang bermasalah di autis itu kan mereka itu tidak memahami seperti apa yang kita pahami. Jadi sistem saraf di otaknya itu kan memang terganggu. Spektrum gitu ya. Spektrum itu gangguan. Terus sering banyak yang tanya apakah itu bisa sembuh gitu. Ada yang pro kontra, ada yang bilang bisa, ada yang tidak. Tapi kan lihat dari tingkat rendah atau tingginya si autis ini tadi dan dia tipe yang mana gitu. Kalau tipenya itu sudah low function, kemudian secara akademis, secara intelijensia itu tidak bisa, ya yang harus dilakukan pertama adalah terapi. Minimal itu yang diterapi ada emosionalnya. Dia tidak tantrum yang destruktif. Anak-anak autis kan suka destruktif ya. Iya, ada yang misalnya seperti itu ya. Mukul-mukul sendiri, buang, hancurin ini itu, kemudian kalau marah banting pintu dan sebagainya ketika dia sudah mulai remaja gitu. Yang pertama adalah terapi. Kemudian yang kedua itu sampai ada yang seumur hidup minum obat, Dok. Gitu. Oh, minum obat gitu ya. Karena itu dari referensi dari psikiater ya biasanya. Oke, tapi minum obat itu bukan untuk kesembuhan tapi untuk mengurangi tadi. Betul, untuk mengurangi reaksi yang berlebihan, betul.
gitu. Seperti itu ketika dia udah mulai remaja dewasa gitu. Makanya saya punya murid tuh di terapi sejak kecil gitu ya. Dan saya tuh kaget ketika dokter bilang misalnya dia tuh low function gitu. Kita kan juga kaget, waduh low function. Tapi yang penting adalah dia tidak emosional dok, bisa mengendalikan diri dengan baik, tidak suka mukul temannya, tidak ganggu orang lain, dia tidak menyakiti dirinya sendiri, itu udah paling bagus kata dokternya gitu. Gitu Saya ya, sering merasa gagal nih, waduh saya ini gagal nih terapi dia sejak kecil gitu. Oh enggak, tapi dia tuh bagus emosinya gitu, nggak mudah marah, masih bisa dikendalikan, mau apa istilahnya, mau menyayangi adiknya, misalnya dia kan punya adik ya, tidak dipukulin dan sebagainya gitu. Itu udah bagus kata dokter seperti itu. Iya. Oke, jadi dan sekarang ini anak-anak yang seperti ini banyak sekali dok, banyak gitu. ya? Banyak kasusnya. Nggak zaman kita dulu kan anak nggak bisa bicara paling ya 1-2 gitu ya. Iya. Gitu ya, sekarang ini banyak sekali. Yang nggak bisa bicara kadang-kadang gini, oh karena dulu waktu bayi itu kan kalau nggak salah digebrak gitu ya. Iya, dikagetin. Gue pernah lihat, gitu ya, pernah lihat gak sih waktu bayi digebrak itunya, kaget berarti aman gitu ya. Gitu. Itu zaman dulu itu. Zaman dulu. Kalau sekarang karena pengaruh apa biasanya speed delay itu? Tontonan itu yang bahasanya nggak dikenali ya. Betul. Kemudian ketika ibu hamil itu kan kalau zaman kita dulu tuh kalau dalam istilah kedokteran kan ada Broca area, Wernicke area, pusat bahasa, pusat rangsangan pendengaran dan sebagainya, pemahaman ya. Kalau ibu-ibu zaman dulu kan nggak ada gadget ya dok, jadi sering ngajak bicara anaknya waktu masih dalam kandungan. Pengaruh itu ya? Pengaruh. Nah, kemudian mendengarkan Al-Quran murotal dan sebagainya, gitu. Itu merangsang pusat Wernicke areanya, pemahaman dan sebagainya. Gitu. Tetapi ibu sekarang mungkin HP-an gitu ya. HP-an gitu ya. Jadi apa mungkin stimulasi untuk di dalam kandungannya ini kurang diamati atau gimana gitu ya. Yang hamil aja goyang itu. TikTok kadang-kadang kayak gitu ya. Oke. Makanya sebenarnya nggak heran waktu anaknya keluar gitu ya, karena sering didengerin murotal waktu hamil, cepet ngajinya. Itu kan betul. Berarti ada energi tertransfer juga ya, walaupun dia masih dalam perut. Masih dalam perut. Oh gitu. Iya, justru ketika dokter menyatakan trimester pertama Anda hamil gitu ya, kemudian kita sering mengajak bicara, itu Broca areanya kita ngajarin bahasa dengan baik, sehingga setelah keluar dia bisa berbahasa dengan baik. Kalau orang zaman dulu itu kan dipelat-pelatin gitu ya. Kalau orang Jawa itu kan anaknya siapa ini? Iya gitu itu. Ya. Terus apa itu istilahnya bahasa-bahasanya tidak EYD gitu ya. Dan itu salah ya? Itu salah gitu ternyata. Gitu. Nah kalau misalnya setelah dia lahir, walaupun masih bayi, procot gitu istilahnya ya. Masya Allah, alhamdulillah sudah lahir di dunia, terima kasih. Gitu. Dan ya. itu energinya ekspresif, nyampe? Iya, itu udah pusat gitu. bicara pendengarannya terangsang, ya, terstimulasi gitu. Gitu Dan ya. banyak ibu-ibu sekarang ini ya karena pendiamnya itu karena gadget, misalnya mereka hanya mengamati gadget, anak-anaknya nggak diajak bicara sejak kecil, hanya dikasih mainan yang apa ya istilahnya tidak diajak dialog gitu ya. Dan itu menyebabkan speech delay ya. Karena bayangkan aja ya mungkin saya juga waktu anak saya berapa tahun itu, ini kok belum bicara gitu ya. Karena kita mencoba berbicara bahasa Indonesia, ternyata mungkin karena dia nontonnya YouTube bahasa Inggris. Begitu mulai dia diajak ngomong bahasa Inggris, lancar. Betul. Gitu. Ya mungkin itu sesuatu yang tidak buruk ya, tapi kan sebetulnya itu bisa jadi gangguan juga ya Bunda ya gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa kita ngajarin anak-anak bahasa Inggris dan sebagainya, tidak masalah asal bahasa ibunya matang. Asal bahasa ibunya matang. Kita sepakat dulu nih mau bahasa apa nih di rumah gitu. Kalau kita mau bahasa Inggris ya nggak apa-apa gitu. Anak saya yang kecil akhirnya gini, kalau dia bisa bahasa Inggris pronunciation-nya itu bagus. Tapi bahasa Indonesia kayak boleh ngomong bahasa Inggris. Akhirnya kami masukkan ke sekolah yang bahasa Inggris full. Udahlah nanggung gitu gitu. Betul. Tapi bahasa Indonesia udah ngerti sekarang gitu, udah jago lah gitu. Cuman ya pronunciation itu kayak Cinta Laura dulu itu loh. Tapi ya nggak apa-apa deh saya bilang. Tidak masalah sebenarnya dok. Gitu, dan itu sebetulnya disadari atau tidak, entah berakhir baik atau tidak baik, ini sebenarnya kesalahan ya. Bunda ya. Ketika makanya saya bilang sama ibu, kalau bahasa itu nggak usah khawatir, nggak usah khawatir karena apa? Karena bahasa itu kalau yang penting bahasa ibunya matang, ajarin 5 bahasa pun nggak masalah anak-anak itu. Gitu. Yang penting mereka happy ya belajar bahasa dan sebagainya. Tapi ya perlu dicatat bahwa
kita pun misalnya nggak bisa bahasa Inggris sejak kecil, tapi kalau kita misalnya hidupnya nanti di Singapura misalnya, semuanya lingkungannya bahasa Inggris, bisa kok. Gitu. Artinya apa? Artinya bisa gitu ya. Jadi nggak usah keburu-buru, matangkan dulu bahasa ibunya gitu. Kecuali memang kalau memang sepakat mulai lahir nih kita bahasa Inggris semua di rumah gitu, nggak masalah. Biasanya kecelakaan sih itu benar-benar. Karena ya mungkin korban dari YouTube, tapi untungnya konsisten. Bahasa Inggris terus YouTube-nya gitu ya, bukan sekarang bahasa Rusia, bahasa gitu Cina gitu ya. Coba kalau campur-campur bingung juga itu, gitu ya. Iya. Dan sekarang sekolahnya internasional gitu ya. Ya akhirnya masuk ke sana gitu ya. Kakak-kakaknya ikut juga akhirnya ke sana gitu. Nah, Bunda kalau kita bicara mengenai anak-anak kan berarti bukan permasalahan tapi dinamikanya banyak sekali ya. Ya boleh dibilang challenge-nya, tantangan dan sebagainya. Ini Bunda sendiri di Children Development Center ada di mana, Bunda? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Ini khusus autis atau enggak? Atau memang gimana? Stimulasi tumbuh kembang anak. Oh, jadi baik anak yang normal, baik anak-anak yang berkebutuhan itu masuk ke sana. Nah, itu anak normal kenapa masuk stimulasi, kan nggak harus stimulus lagi? Kadang-kadang ada anak-anak itu yang tantrum usia 2 tahun kok gampang tantrum ya Bun, ini nggak suka makan misalnya. Daripada dibawalah ke tempat ibu gitu ya. Kemudian distimulasi, alhamdulillah sekarang udah suka makan nih Bun, udah mau makan nasi misalnya. Kemudian tantrumnya sudah berkurang gitu. Karena anak-anak usia segitu kan memang mudah tantrum ya Dok gitu. Kemudian ada anak-anak yang memang yaitu kita bantu yang speech delay dan sebagainya gitu. Dan itu bukan sekolah ya jatuhnya atau gimana? Bukan. Atau kursus datang perkedatangan gitu ya? Kayak bermain gitu ya? Cuman ada teknik khusus gitu kayak ya? sensory play dan sebagainya gitu. Agar terstimulasi kebutuhannya mereka. Karena begini Dok, banyak sekarang ini anak yang normal itu tidak fokus. Ya, sulit fokus. Ketika di SD nanti mengerjakan sesuatu sering nggak tuntas nih. Karena apa? Mainnya kurang, sensory play-nya tuh kurang. Banyak anak-anak itu yang kurang. Masa istilahnya menggenggam aja itu kesulitan gitu. Menyobek kertas aja sulit. Gitu. Sampai banyak seperti itu ya? Kok belum seperti itu, belum kuat otot-otot tangannya ini sudah dipaksa untuk nulis gitu. Bayangin pegang pensil kan nggak bisa dipaksa ya, harus ada proses. Kadang-kadang digenggam gini biarin aja ya, nggak harus dipaksa. Karena nanti setelah 7 tahun dia tulisannya rapi, tuntas kerjaannya, itu karena puas bermainnya tadi gitu. Makanya kan saya selalu punya prinsip pada orang tua, pendidikan adalah membangun manusia jangka panjang nih gitu. Jangan yang hari ini aja. Hari ini anak mau dibentuk apa-apa bisa, karena mereka nggak bisa protes. 7 tahun tuh mau dibentuk apapun itu jadi kok. Bisa ya, apalagi teknologi segala macam memungkinkan ya, belajar bisa dimanapun ya. Betul, tergantung bentuknya ini cara apa gitu, dengan cara apa kita membentuknya gitu, sehingga jangka panjangnya baik kan gitu Dok. Iya, ya kadang-kadang kalau dalam kondisi tertentu saya misalkan mungkin orang tua di rumah juga sama pas pulang ke rumah. Udah capek yang bener dong, yang mengerti orang tua dong, nyari duit itu capek gitu ya, tolong. Itu salah ya, biarkan anak tumbuh dengan masa dan usianya sesuai dengan itu ya. Jadi intinya begini Dok, kalau kita ini mau memahami anak kita ya kita masuk ke dunia mereka dulu gitu. Kalau mereka dipaksakan masuk ke dunia kita yang capek juga gitu. Mereka stres gitu ya. Bayangin anak-anak itu betul. Bayangin anak usia di bawah 7 tahun dimasuk ngikutin kita. Mama nih capek cari uang nih gitu ya. Pulang kerja capek nih. Kamu jangan gitu aja gitu. Mereka suruh masuk ke dunia kita kan berarti nggak gitu, masuk ya nggak masuk gitu ya. Mereka pasti nangis, rewel dan banyak tingkah cari perhatian gitu kan, nggak usah disalahin gitu. Tapi kalau kita masuk ke dunia mereka 10 menit 15 menit aja, gimana hari ini gembira ya, jumpalitan bareng gitu, berantakan dikit lah rumahnya. Makanya saya bilang sama orang tua, kalau masih punya anak di bawah 7 tahun nggak usah bikin keramik-keramik yang bagus-bagus, nanti pecah marah-marah gitu ya. Dipajang-pajang gitu rumahnya, nggak usah berantakin, biarin aja gitu 7 tahun pertama nih gitu ya. Setelah itu silahkan. Tembok nggak usah pakai wallpaper ya, pakai cat minyak aja supaya bisa dihapus lagi gitu ya. Saya bilang pakai itu kalender bekas tempel semua di seluruh tembok biar coret-coret dia itu. Biarin aja. Gitu, iya dong, seperti itu. Oke Bunda, kita balik lagi ke parenting nih. Saya agak miris ya melihat kejadian yang kita bahas di topik awal tadi. Gimana sih apa yang ingin Bunda sampaikan ke orang tua supaya hal itu tidak terjadi gitu ya? Mungkin summary atau recap atau ada yang belum disampaikan. Gimana sih orang tua harusnya, dan kalau itu terjadi
apa yang harus dilakukan, karena kan tidak semua orang mungkin kepikiran ke psikolog atau tidak semua orang welcome terhadap psikolog. Emang gue gila gitu kadang-kadang gitu ya. Betul. Anak saya nggak gila kok, ngapain psikolog kadang-kadang gitu. Nah, apa yang ingin Bunda sampaikan supaya tidak terjadilah kejadian yang kebetulan selebritis ya, artinya dilihat semua orang. Jangan sampai itu terjadi ke kita, atau mungkin banyak di antara kita yang tidak terekspos saja yang mengalami hal seperti itu. Apa yang Bunda sampaikan, silakan. Ya, yang pertama adalah kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk menyadari bahwa psikolog itu perlu gitu ya. Karena saya pernah Dok itu memberi voucher gitu. Silakan Ibu, ini ada voucher konsultasi gratis. Oh enggak, takut gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana orang tua itu membangun karakter building anak-anaknya itu ya terus terang ya memang dari dirinya sendiri. Saya sering ditanya, gimana ya Bun biar anak saya percaya diri, karena anak saya ini kan berkebutuhan khusus gitu. Ya ibunya dulu dong. Ibu percaya diri enggak membawa anaknya ini diperkenalkan kepada orang, bahwa anak saya ini walaupun seperti ini tuh punya kelebihan gitu. Sehingga membangun bahwa anak-anak itu membutuhkan kita, respect sama kita, itu ya dari diri kita sendiri. Bagaimana kita respect sama anak-anak, bagaimana kita menghormati keputusannya, bagaimana ketika anak-anak itu masih kecil melihat bagaimana kita, misalnya kita diserang sama orang nih, tangga atau siapapun misalnya yang menyerang kita, teman atau apa, kemudian respon kita ini akan dilihat, oh, begitu caranya kalau diserang orang gitu kan. Ya artinya bahwa bagaimanapun juga orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian setiap anak itu istimewa, setiap anak itu berlian yang belum diasah. Bagaimana mengasahnya, kita lah orang tua ini yang mengasahnya gitu ya. Seperti itu. Jadi pesan saya adalah ketika ada anak-anak yang di luar ekspektasi kita, ketimpangan, kemudian sampai frontal dan sebagainya, harus kita rangkul. Gitu. Jangan sebaliknya, dijauhi atau bahkan diserahkan ke pesantren, main lempar aja atau apapun. Tidak gitu bisa. Ya. Rangkul dulu gitu Bunda ya. Betul. Baru kompromi. Kamu mau apa nak? Bagaimana? Kita semua manusia itu punya salah kok nak. Gak apa-apa kamu kemarin begitu. Sekarang mau gimana nih? Gitu. Ayo. Kita sama-sama cari jalan keluarnya. Karena mama ini kan gak selalu ada buat kamu nanti gitu. Bagaimana kita siapkan. Itu harus kompromi. Karena udah gede kan, udah bisa berpikir, oh ya aku mau ini. Kalau misalnya di luar itu, bisa gak seperti ini? Karena ini begini gitu. Ada alasannya dan sebagainya. Begitu ya. Wah luar biasa sekali Bunda Ani. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi, memotivasi atau ya sedikit memberikan insight bagaimana menjalin hubungan yang emosional, harmonis. Sehingga kita bisa melahirkan atau membangun anak-anak yang berkarakter dan hormat kepada orang tua, dan tentunya tetap tidak ketinggalan zaman juga gitu ya. Betul. Karena gadget memang tidak bisa dipisahkan dari anak-anak sekarang sesuai zamannya gitu ya Bunda ya. Ya, yang catatan yang paling penting adalah Dok, bahwa kita mau apa lagi sih yang kita tuntut sama anak-anak kita. Toh mereka tidak akan bisa menguasai semuanya. Fokuslah pada kelebihannya dan buatlah kita ini bahagia gitu. Bahagia apa yang dilakukan, bahagia atas keputusannya, bahagia apapun yang ingin dia capai gitu. Seperti itu yang paling penting. Mungkin zamannya anak dulu dan sekarang saat kita kecil berbeda. Ya, kalaupun kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, menyenangkan, harus diputus ya. Sampai situ, jangan sampai anak kita mengalami hal yang kita alami dulu ya. Mungkin kadang-kadang katanya ya dulunya gitu jadi ke anaknya gitu. Putuslah sekarang hal tersebut. Wah, terima kasih Bunda An. Sampai ketemu di sesi lainnya. Mudah-mudahan Allah